Artinya di sini menarik, kita punya background masing-masing kesukaan yang berbeda, mencoba untuk disatukan. Jadi banyak sekali warna-warni yang terjadi ketika kita jalan bareng gitu. Kemudian ada satu pengalaman yang menarik juga saat kita mau jalan waktu itu kan, mau jalan kemana gitu. Coba diceritain. Yang mana? Iya, yang dikejar orang gila. Oh, dikejar orang gila. Salam dulur. Saya Lela. Saya Adi. Kami Lady. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Oke, assalamualaikum dulur-dulur semuanya. Ketemu lagi bareng kami, Lady tentunya, di episode yang kedua. Dan kami ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk semua dulur-dulur yang udah support kami. Di episode yang pertama berkenan untuk nonton, untuk subscribe, untuk like, untuk komen, dan untuk sharing. Terima kasih banyak, karena dukungan dulur-dulur semua adalah semangat buat kami ya. Betul. Oke, kita lanjut di episode 2 ini. Kita akan diawali dengan jadian resmi kita. Itu jadian itu maksudnya adalah apa coba? Hah? Apa? Alright. Jadi saya menyatakan kepada Neng Lela dan dia menerima apa yang saya ungkapkan, dan kami akhirnya sepakat untuk menjalani sebuah hubungan. Itu terjadi di bulan Mei tanggal 4 tahun 2007. Nah itu jadi menyatukan dua manusia dengan background yang berbeda. Kalau bicara tentang pendidikan sekolah waktu SMA kan, dia ini dari SMA 10 dengan jurusan IPA ya. Ya kan? Sementara saya di SMK 10 dengan jurusan musik. Yang pada dasarnya saya itu nggak suka hitungan, makanya masuk ke situ. Sementara dia itu suka dengan hitungan, ya kan? Iya. Artinya di sini menarik, kita punya background masing-masing kesukaan yang berbeda, mencoba untuk disatukan. Jadi banyak sekali warna-warni yang terjadi ketika kita jalan bareng gitu. Kemudian ada satu pengalaman yang menarik juga saat kita mau jalan waktu itu kan, mau jalan kemana gitu. Coba diceritain. Yang mana? Iya, yang dikejar orang gila. Oh, dikejar orang gila. Penasaran sama kelanjutannya? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, pencet loncengnya, like, share, and komen. Pengen belajar gitar? Mau guru gitarnya datang ke rumah? Langsung aja WhatsApp ke 088 102 334 1400. Belajar menyenangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi waktu itu kita mau main. Terus dulu itu kan rumahnya di Gasibu, deket daerah Gasibu lah ya. Ya. Nah, pas lagi perjalanan nih mau keluar rumah, kan lewatin lapangan Gang Tilil ya. Kalau orang Gasibu pasti tahu. Gang Tilil. Nah, di situ tuh dari kejauhan udah kelihatan ada orang gila. Orang gila cowok, rambutnya panjang, gimbal. Kelihatan lah kalau dia itu orang gila gitu. Dari jauh udah kelihatan. Tiba-tiba motor tuh malah ngedeketin ke motor itu. Nah, si orang gila itu tuh lagi marah-marah, lagi nggak tahu lah ngomong apa ya, nggak jelas gitu, marah-marah nggak jelas.
Nah, yang bingungnya kenapa nih si bapak ini tuh malah ngedeketin orang gila itu. Ngedeketin tuh dia tuh. Sampai deket banget, nyamperin. Terus dimarahin ya, orang gila itu dimarahin sama dia tuh dimarahin. Dimarahin lah orang gila ya. Udah gitu. Ya namanya orang gila, dikejar lah. Iya posisinya kan kita di depan. Terus dia tuh ngejar yang benar-benar ngejar kayak atlet lari gitu yang kejarnya kenceng banget. Kita tuh yang mau ke jalan ya. Iya, itu udah mau menuju ke jalan raya. Menuju ke jalan raya dan dia tuh kejar bener-bener kenceng banget sampai kayaknya kalau narik juga kayaknya ketarik sama dia gitu. Udah pasrah, udah serem banget pokoknya. Kebayang gak dikejar orang gila gimana rasanya? Ya itu pengalaman yang bener-bener. Di satu sisi pengalaman yang bisa diceritain lagi, tapi di sisi lain juga pelajaran. Jadi yang saya ingat waktu itu memang saya lagi ada mendem gitu ya, satu emosi. Lagi kesal. Lagi kesal. Terus kebetulan ada yang marah-marah dan nggak tahu kenapa saya nangkepnya kayak marah ke saya atau ke kita. Saya nyamperin, saya marahin balik. Ternyata saya baru ngeh itu orang gila. Dalam hati udah feeling pasti ngejar dan ternyata iya benar dikejar kan. Ya udah untung kita pakai motor digas aja. Ya itu pelajaran lah. Jadi kita harus bisa lebih menahan emosi, ya kan. Tapi waktu itu saya belum dapat pelajarannya baru sekarang. Jangan gampang marah begitu. Nah terus ada pengalaman lagi waktu itu. Kita mulai berjalan, kemudian kita mulai kepo masing-masing, ya kan? Pinjam HP masing-masing. Dulu belum zaman medsos ya? Belum masih. Facebook sih udah ada, tapi kita belum punya waktu itu. Friendster kalau nggak salah, ya kan? Oh iya, zaman Friendster, tapi nggak terlalu main sih. Nggak terlalu, tapi punya akunnya. Punya. Nah, saya masih buta teknologi waktu itu, masih gaptek. Sama sekali nggak tahu. Pokoknya punya HP cuman buat telepon, SMS sama main game ular dulu itu Nokia. Nah waktu itu saya sempat buka HP-nya dia, kan dia itu statusnya pacar saya waktu itu ya. Ada SMS saya lihat, ada SMS masuk dari cowok dan dia itu SMS-nya mengarah ke intinya dia juga mengungkapkan kalau dia itu ada ketertarikan sama Neng Lela ini. Langsung aja saya di situ mulai lagi marah lagi, tapi marah sama dia dengan kata-kata SMS, siapa kamu? Ini cowoknya, saya bilang. Terus dia malah ketawa gitu. Intinya ya masih cowok ini belum nikah kan, dia bilang gitu. Emang situ siapa, kata saya. Saya katanya dia ketua salah satu klub motor lah di Bandung ada. Dan motornya juga lumayan yang saya suka lagi. Waduh. Jadi ngedrop ya? Iyalah jelas ngedrop. Sampai-sampai saya juga ngebohong, nggak mau kalah kan. Sama saya dibalas. Saya juga seorang lah, nggak enak kalau diomongin. Mungkin dia nggak tahu gimana kata-kata saya bisa kemakan sama dia. Akhirnya dia nggak ngebalas lagi dan kalau nggak salah diblok ya, nggak tahu lupa. Ya pokoknya aman lah udah. Nah dari situ mulailah saya ngerasa banyak khawatir. Wah ternyata cewek saya ada cowok-cowok yang suka dan bukan yang biasa lagi. Intinya saya bakal banyak banyak saingan gitu. Nah itu mulailah di situ ada rasa-rasa timbul sedikit rasa posesif mungkin ya istilahnya. Jadi banyak khawatir, terus banyak cari tahu. Akhirnya saya kembali suka nge-SMS tetehnya dia, Teh Ipit, Teh Fitri yang pernah kita bahas di episode pertama. Untuk jaga-jaga siapa tahu ada sesuatu yang aneh gitu. Karena ke siapa lagi kan, di sisi lain saya belum kenal juga sama teman-temannya. Terus saya juga tipenya yang nggak mudah akrab sama orang lain gitu. Kayak gitu. Terus ada pengalaman baru lagi kalau ketika saya berhubungan sama Neng Lela ini.
Jadi ada kebiasaan baru yang saya lihat kalau di keluarga saya kan, kalau misalnya ada salah seorang anggota keluarga yang ulang tahun, nggak ada sesuatu yang spesial gitu, berlaru gitu aja ya yang pasti sih berdoa ada, ya selamat, semoga panjang umur, berkah dan lain-lain lah, doa-doa baik, udah aja gitu, biasa-biasa aja. Dan saya ngelihat kebiasaan di keluarganya Lela ini ada sesuatu yang hangat gitu. Jadi keluarganya merencanakan sesuatu untuk kemudian memperingati hari lahir keluarganya itu dengan cara yang sangat berbeda jauh dibanding dengan keluarga saya. Sampai ada doa khusus, memang ngumpul berdoa gitu, dan sampai akhirnya saya kebagian itu jadi bagian dari merasakan lah, oh ternyata kayak gini. Maksudnya kan saya beda ya pengalamannya, jadi tersanjung gitu. Ada sampai akhirnya saya juga pas mau ulang tahun dia, saya jadi berpikir keras harus melakukan apa kan waktu itu, karena tidak terbiasa dengan hal itu. Sampai nyari sama teman saya, sama Dani itu yang di episode 1 pernah diomongin. Duh kumahanya jadi bahasa Sunda. Aduh gimana ya, cewek saya mau ulang tahun nih, kasih kado apa ya, soalnya ya kayak gitu kalau di kebiasaan di keluarganya. Ya akhirnya dikasih ide, ini aja, ini dan ya itulah, ada pengalaman baru gitu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Apa ya? Apa? Yang mana belum inget lagi. Oh iya, terus satu lagi yang saya senang itu kan, setahu saya pada umumnya cowok ketika jadian sama cewek itu kan nggak hanya dekat sama ceweknya, harus ada upaya juga untuk bisa dekat sama orang tuanya, sama keluarganya. Kalau saya kan memang jalannya dari kakaknya, cuman gimana caranya biar saya bisa dekat sama orang tuanya. Dan kebetulan waktu itu jadi mamahnya Lela ini, mertua saya sekarang, itu usaha, ya punya usaha. Usahanya adalah jualan nasi kuning, ya kan? Nah pas kebetulan, jadi sebelum jualan itu kan ada prepare apa aja yang harus disiapkan kan. Di antaranya adalah menyiapkan kerupuk. Kerupuk untuk melengkapi untuk jualan nasi kuning itu. Nah kerupuk itu kan harus dibungkusin. Nah kebetulan itu adalah media untuk saya dekatkan dengan orang tua pacar saya. Saya ikut ngebungkusin kerupuk waktu itu kan ya. Jadi seneng kan, maksudnya bisa dekat, bisa ngobrol. Dulu itu mertua saya bilangnya Modus Cep juga ya? Iya dong. Tapi modus yang positif. Cep Adis, nah aduh disebut Acep sama calon mertua dulu. Jadi akhirnya saya sering datang ke situ teh mengharapkan untuk ada kerupuk untuk dibungkusin gitu. Pas udah selesai, jadi saya itu ngerasa bebas untuk ngajak main gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bayarnya itu ya pakai itu. Nah iya, tapi dengan senang hati saya lakukan itu gitu. Terus ada lagi, saya dulu juga kan di rumah waktu kecil itu sering main sama cewek. Jadi maksudnya permainan Teman cewek. mainnya. Teman mainnya itu kebanyakan cewek, jadi ada karet itu yang loncat tinggi ya. Mainan itu terus main congklak, terus main bola bekel. Jadi pas ketemu sama dia ada sedikit nyambungnya juga di sisi permainan itu. Kita main bekel, ingat nggak? Mainin ya? Main, kan saya bisa yang kayak kerang apa sih itu namanya? Main terus kalau congklak lupa lagi mainnya. Ya gitulah pokoknya mah ada sedikit nyambungnya. Gitu. Terus lagi pas satu hari tahu kan kerjaan saya waktu itu. Waktu awal-awal ketemuan saya kan lepas dari pekerjaan yang sama Teteh itu. Sebelumnya kan saya memang udah ngajar-ngajar gitar ya privat. Itu udah tahu nggak? Udah tahu belum? Tahu kan? Terus akhirnya setelah saya keluar dari perusahaan yang bareng sama tetehnya Lela ini, saya balik lagi. Untungnya masih banyak murid-murid
saya yang masih berminat untuk belajar sama saya, dan bahkan makin banyak kan murid-murid saya privat ya, saya datang ke rumah-rumahnya. Nah, satu hari mungkin dia juga ada pelajaran ekskul atau bukan ekskul ya, ada pelajaran seni musik ada dia SMA. Iya, pelajaran. Terus ada prakteknya kan, Suruh belajar gitar. wah saya seneng banget itu, seneng banget minta diajarin gitar. Berarti ada lagi momen untuk saya bisa lebih mengenal, bisa lebih dekat gitu sama Lela. Dan saya lupa sih ngajarin gak sih waktu itu? Ngajarin. Bisa. Oh syukurlah, Ngajarin. berarti bermanfaat. Tapi udah satu lagu itu doang. Berarti untuk kepentingan nilai berarti ya? Iya betul. Berarti ada manfaatnya juga saya waktu itu. Itu pertama. Terus Pertama udah keberapa? udah yang ke beberapa ya. Nah terus waktu itu kan dia udah naik kelas 3 nih. Udah mulai banyak banyak jadwal dia yang khusus untuk belajar karena kan mau menghadapi ujian. Otomatis itu berdampak pada intensitas ketemuan kita ya. Saya juga nggak enak, nanti orang tuanya marah, anak saya diganggu terus mau ujian kan. Akhirnya kita sepakat untuk membatasi jadwal ketemuan kan. Jadi berapa kali ketemunya, berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan sih? Enggak, ingat nggak? Minggu apa 2 minggu sekali ya? Ya, nah di situ teh serunya sering SMS-an, kangen, senang aduh, pokoknya mah resep ya. Seru aja. Pengalaman itu kangen nih, pengen ketemu. Kata dia tuh stres, banyak pelajaran yang harus dipelajari, yang harus dihafalin. Pengen ketemu katanya pengen refreshing. Masa kata saya mau melanggar kesepakatan kita, nggak apa-apa lah sekali-sekali kata dia kan. Ingat nggak? Akhirnya kita ketemu, beli bakso gitu, ketemu ngobrol, curhat. Makanan favorit ya? Iya. Ya kayak gitu. Terus di luar itu kita pernah lucu-lucuan manggil masing-masingnya itu dengan sebutan, masih ingat nggak apa aja? Umi Abi. Itu terinspirasi dari siapa sih? Enggak tahu. Pokoknya mungkin gaya-gayaan Arab ya. Iya itu. Kan orang-orang kan ada yang ayah bunda katanya. Tapi pas kenyataannya kita sekarang udah jadi suami istri beneran dan punya anak. Enggak, bukan itu ya panggilannya. Terus apa lagi ya waktu itu? Ini sayang sama cayang. Oh, iya kan? So sweet ya. Iya. Terus apa lagi sih? Amam sama apap. Oh iya, dibalik-balik. Oh iya tuh kan, sampai sekarang itu dulu sih awalnya dari saya, karena saya sama teman-teman suka ngebalik-balikin jadi kalau ngobrol itu suka dibalikin, misalnya kita jadi atik gitu, kumis jadi simuk dan lain-lain lah, gitar, ratik, jalan, nalaj, ayu, uya, yuk, kuy, ya kan sekarang itu juga ada yang suka bilang itu, tapi cuman sedikit-sedikit. Kalau saya sih panjang lebar dulu. Jadi karena terbiasa sama teman suka ngomongin orang kan ya, ngomongin orang ketika dibalikin jadi nggak tahu ya. Nggak ngerti dia, kita ketawa-ketawa aja. Karena saya kebiasaan, terus pas kita lagi berdua saya ngomong kayak gitu. Awalnya dia juga bingung, masih mikir, tapi lama-lama dia biasa. Kita juga sering ngomongin orang pakai kebalik-kebalik sampai kita kan yang ngai jadinya yang ngai gitu. Nah sampai sekarang itu ke bawah-bawah. Jadi sayang itu jadi ngayas. Iya, jadi yang jadi ngai sampai sekarang itu ngai. Iya, dia ke saya ngai, saya ke dia ngai gitu. Jadi anak kita juga kok, "Mah, kenapa panggil papa ngai?" Kebalikannya aja gitulah. Ya seru aja. Kayak gitu. Jadi kalau ada teman-teman saya yang lihat atau dengar saya manggil dia ngai, yaitu yang artinya cuma dibalikin. Gitu. Dulu itu kita kalau jalan bareng tuh kemana aja sih? Kalau jalan bareng itu kebanyakan sih ke tukang bakso. Nyicip-nyicip bakso ya. Pokoknya
tempat yang baru pasti Jadi kita yang tahu. dicari bakso. Benar. Jadi tahu kalau di sini baksonya enak enggak. Maksudnya enak enggak kan itu apa namanya subjektif ya. Tergantung selera kita. Dan kebanyakan kita sih kalau masalah bakso sama ya seleranya. Yang penting sambelnya, Nah bukan itu. Yang penting sambalnya enak. baksonya nomor 2 ya. Itu terus Kita sering nonton. ini juga dulu Apa? olahraga bareng. Iya benar dulu. Lari ya? olahraga bareng lari. Benar lari. Soalnya dulu kan di Gasibu deket jadi. Saya juga dari Cimahi ke Gasibu itu lewat belakang lewat Gunung Batu dekat, pakai motor bentar lah, kurang dari setengah jam. Terus nonton, kita kebanyakan itu nonton Oh iya. nonton bioskop. Setiap ada film baru itu kayaknya seneng. Kalau saya sih bukan nontonnya, seneng bisa ketemunya dulu itu. Dulu inget nggak setiap nonton itu pasti handphonenya ketinggalan atau kunci motornya itu ketinggalan di dalam bioskop. Iya, dan iya emang. Iya. Iya. Nggak. Iyalah Itu sering banget. Sampai kita udah nikah juga saya pernah kan ketinggalan. Yang Ketinggalan HP-nya HP Gojek itu. Oh iya. Sampai sekarang nggak tahu kemana dulu. Iya kayak gitu. Pengalaman kita pas awal-awal jadian. Dari background yang berbeda, anak IPA sama anak musik. Tapi ternyata di musik itu banyak sekali hitungan loh. Jadi salah ya sebenarnya. Salah pilih jurusan. Enggak, jadi gini. Yang saya ngeri itu adalah matematikanya, bukan jurusan. Karena saya masuk ke SMKI karena takut matematika. Nah, ternyata Tapi di sisi lain memang suka juga sama musik kan. Cuman nggak kayak sekarang. Ternyata di musik sendiri itu banyak hitungan. Tapi karena saya suka, jadi saya bisa. Mau nggak mau ya? Bukan mau nggak mau, jadi bisa gitu. Oh berarti itu pelajaran juga. Kita harus segala sesuatu yang kita kerjain itu harus didasari dengan rasa suka gitu. Padahal musik sama matematika itu sangat-sangat terkait loh. Tapi saya dengar matematika, aduh bencinya. Tapi musik itu matematika loh. Matematis itu kan ilmu pasti. Musik juga pasti banget. Ya jadi setelah digali-gali lagi ternyata dia basicnya dari berhitung. Saya dari musik dan musik juga berhitung. Akhirnya ketemu juga kan. Sama-sama berhitung tapi beda. Ya pokoknya intinya kita memiliki background yang berbeda. Dan memang saya juga dari dulu pengennya punya pasangan itu yang backgroundnya berbeda. Biar apa? Biar lebih berwarna untuk keturunan kita kemudian gitu. Kan biasanya kalau misalnya seseorang berkegiatan di satu bidang, itu biasanya ketemu dengan jodohnya itu di bidang yang sama ya kan. Biasanya kalau misalnya saya orang hukum, ya nanti cewek saya nggak jauh dari wilayah hukum juga. Misalnya saya orang ekonomi dan lain-lain lah. Begitupun orang seni, nanti ceweknya nggak jauh dari kesenian juga. Dan itu terjadi banyak teman-teman saya yang misalnya dia seorang terus kenapa? Iya memang saya pengennya gitu dan alhamdulillah tercapai. Saya nggak mau, saya tahu kan dunia musik itu tahu banget seperti apa, apalagi sekarang udah 18 tahun kurang lebih berkecimpung di dunia musik. Kan musik itu ada sub-subnya juga ya, nggak cuman manggung. Saya kan kebetulan ngajar iya, bikin lagu iya, ngaransemen lagu iya, dan lain-lain. Jadi saya tahu di setiap disebutnya apa ya sub yang tadi, di setiap subnya saya tahu, apalagi di bagian entertainnya saya tahu banget cowok kayak gimana kalau bergelut di bidang itu, apalagi cewek saya tahu banget. Saya nggak semua sih, cuman rentan gitu kan, yang namanya manusia itu mudah terpengaruh. Nah saya maksudnya menghindari hal-hal yang kayak gitulah. Tapi walaupun kita beda beda bidang, tapi justru itu yang seru menurut saya, karena ya tadi balik lagi jadi berwarna gitu. Apalagi? Iya kayak gitu. Alhamdulillah sama Allah dikasih jalan untuk bisa ketemu sama Neng Lela. Tuh. Kayak Dulu gitu. tuh seru kalau ini ya, kalau dia lagi ada ada manggung. ada manggung, ikut nih, mana ikut. Iya dia nggak pernah absen, ikut terus. Selalu diintilin ya. Iya, seneng aja saya mah. Seneng banget. Tapi sekarang kebalik. Kalau saya
nggak tahu apa faktornya. Kalau saya ada job itu bahkan jauh lebih baik ya dibanding dulu. Maksudnya secara kalau di istilah di musik itu rider itu apa ya, kebutuhan untuk si musisi itu sendiri itu biasanya kalau sekarang itu banyak yang lebih baiknya dikasih tempat VIP misalnya atau makanan apa, tapi dianya nggak mau ikut gitu. Karena udah kenyang waktu pacaran kayaknya gitu. Oh, Iya gitu. ya gitu. Atau anak-anak masih kecil jadi riweuh. Iya bisa jadi. Salah satunya. Salah satunya itu juga. Oh ya ini apa namanya, kita ngobrol ngalir aja, cuman memang nih lihat, cuman ada tuh, itu mah cuman tuntunan aja kita bisa ngeblank karena masing-masing otak kita ini udah terjejali banyak hal, jadi susah konsentrasi, jadi dikasih kerangka nih 1, 2 sampai 9, nanti kita kembangin aja lah jadi satu tema pembicaraan. Yang tadi saya bilang, saya tahu dunia musik itu rentan ke terjerumus ke hal-hal yang negatif. Tapi balik lagi ke kitanya, apakah kita coba tarik ke masa sekarang ya? Khawatir nggak sih seorang suami yang bekerja di bidang ya ini seni musik ini? Ya pastilah khawatir pasti, cuma yang pasti sih harus percaya terus. Nah kepercayaan itu bisa datang Ya setelah sekian lama kita inilah, nggak mungkin tiba-tiba percaya gitu aja kan. Berarti ada manfaatnya kita dulu pacaran. Iya, Jadi tahu karakter saya. iya betul. Jadi bisa istilahnya bisa melepas saya Iya. dengan tenang gitu. Bukan Iya. melepas dengan tenang. Bang naon. Ya gitulah, enggak. Ya, yang pasti harus percaya aja. Terus selalu didoain aja, yang penting itu. Ya. Gitu. Dulur-dulur kalau misalnya ada, ya kita sadar kita bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan apa, tapi justru kita berangkat dari pasangan yang biasa-biasa aja, bukan dari kalangan artis. Kita mau share juga kondisi kita ngomong apa adanya aja, biar kita melalui video ini bisa banyak kenal sama dulur-dulur semua, nggak cuman sebatas teman yang udah menjadi teman, siapa tahu dulur-dulur yang baru nonton kita, yang baru kenal kita bisa kemudian jadi bersilaturahim secara langsung ya, Iya. memperluas perkenalan, persaudaraan, tidak ada salahnya. Kita mengangkat ini bukan sok-sokan atau bukan kita merasa punya hubungan yang satu hubungan yang baik gitu. Enggak juga, sama aja kita sama yang lainnya, cuman sebisa mungkin kan kita menjaga agar hubungan sebuah keluarga, dalam hal ini suami istri itu bisa terus baik gitu, tidak lepas dari upaya masing-masing. Jadi sekali lagi kita sama sekali tidak merasa kita terbaik gitu, enggak lah, jauh. Kita Bukan berarti menggurui juga ya. Iya, kita hanya sharing aja. Siapa tahu ada dulur-dulur yang mau ngasih masukan atau mau nanya apapun lah, boleh. Selama semuanya bisa bermanfaat dan menjadi hal yang positif, ya kan? Iya. Ada lagi nggak? Udah dulu kayaknya. Udah mentok. Oke, nanti kita coba. Nah, sejujurnya kita dari Senin sampai Minggu itu ada istri saya tentu saja di rumah dengan banyak kegiatannya, jaga warung, jaga anak-anak, ngerjain banyak tugas di rumah. Terus saya juga tiap hari dari Senin sampai Minggu ada ikhtiar lah, ada jalan yang bisa saya usahakan untuk kemudian menjadi nafkah anak-anak. Jadi maksudnya padat gitu intinya dari Senin sampai Minggu itu. Jadi susah untuk mikirin tema yang yang bisa menarik gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa menarik lah ya. Kita juga menyempatkan ini karena insya Allah setiap Sabtu kita akan upload video-video lanjutannya. Ini masih, kalau ini saya
bikinnya Ledira. Ledira itu Lela Adi bicara gitu. Nanti ada program yang lain di luar ini. Kalau ini Ledira yang episode kedua. Mungkin kurang lebih seperti itu di episode 2 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa seperti biasa ada pemberitahuannya di sini ya. Jangan lupa subscribe, pencet loncengnya, like, share, and comment. Cukup ya. Oke, terima kasih dulur-dulur semuanya. Nanti kita ketemu lagi di episode ketiga. Mudah-mudahan dengan tema yang lebih seru. Salam dulur. Deep in the shadows, I know it's hard.